Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Berjumpa kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Tentunya masih dengan teacher Zakia ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita memasuki bab yang ke-11, yaitu membahas tentang materi sejarah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang kisahnya Nabi Shaleh alaihi salam. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan dalam memahami bab tentang kisah Nabi Shaleh alaihissalam. Nah, anak-anak, dibuka halaman 96. Jadi di situ kita akan belajar tentang yang pertama yaitu mengenal kisah tentang Nabi Shaleh alaihissalam. Kemudian menceritakan kisah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Shaleh alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu menceritakan tentang kisah azab bagi kaumnya Nabi Shaleh. Nah, kira-kira ada yang pernah dengar belum kisah tentang Nabi Shaleh? Nah, yuk kita simak bersama-sama. Jadi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kisah Nabi Shaleh alaihissalam. Nah, siapa sih nama lengkap dari Nabi Shaleh? Nabi Shaleh adalah Shaleh bin Ubaid bin Jabir bin Thamud. Jadi nama ayahnya yaitu Ubaid dan nama kakeknya Jabir. Kaumnya bernama Thamud, dibangsakan kepada kakeknya yang bernama Thamud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi masih keturunannya Nabi Nuh alaihissalam ya, Nabi Shaleh, tapi agak jauh. Nah, Thamud adalah nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab, dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Nah, jadi masih bagian dari bangsa Arab. Ada yang berkata mungkin meneliti dimasukkan ke golongan Arab. Adapun peneliti yang menggolongkan ke dalam bangsa Yahudi. Mereka jadi mereka tuh di sini siapa? Thamud ya. Jadi kaum Thamud bertempat tinggal di suatu dataran. Namanya itu Al-Hijr ya. Desanya itu Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam ya. Kemudian kaum Tsamud adalah kaum yang makmur dan hidup dalam kemewahan. Jadi diceritakan di situ ya hasil pertanian, kehidupan mereka yaitu hidup yang makmur dan kemewahan. Mewah ya, kehidupannya itu mewah. Kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan, jadi mereka itu tidak tahu Tuhan. Siapa sih Tuhan? Mereka tidak tahu ya. Pokoknya mereka tuh selalu berfoya-foya ya, bergelimang harta, kemewahan ya, dengan kemewahan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala. Jadi berhala di sini yaitu patung, kalau kalian tahu ya, namanya itu kalau zaman dahulu berhala. Itu patung-patung mereka buat sendiri, kemudian mereka sembah-sembah sendiri. Nah, dengan adanya hal seperti itu Allah telah memberikan kemakmuran hidup, kemewahan dalam kehidupan mereka ya, tapi mereka tidak tahu, tidak mengenal Tuhan. Allah pun kemudian mengutus Nabi Shaleh alaihissalam untuk berdakwah kepada mereka ya. Jadi mengutus Nabi Shaleh supaya itu kaum Tsamud ya, kamu beri berdakwahlah di sana. Kamu beri pengetahuan bahwa yang patut mereka sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah itu telah memberikan kehidupan yang makmur seperti apa yang mereka rasakan, dan kehidupan yang sangat mewah ya.
tapi kok mereka malah menyembah berhala. Nah, perlu kalian tahu ya, Nabi Soleh alaihissalam ya adalah orang dari golongan mereka sendiri. Sebenarnya Nabi Soleh itu bagian dari mereka. Mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Soleh alaihissalam untuk menyembah Allah ya. Malahan mereka menuduh Nabi Soleh itu terkena sihir ya. Zaman dahulu itu banyak orang yang memiliki ilmu sihir ya. Jadi mereka pikir Nabi Soleh itu terkena sihir. Wah, si Soleh itu kena sihir kayaknya, kita suruh menyembah Allah. Hanya sebagian kecil saja yang beriman ya. Dan mereka pun berasal dari golongan masyarakat bawah ya, dari orang miskin ya. Mereka orang yang tidak punya, yaitu sekitar hanya kira-kira berjumlah 120 orang saja ya. Dari sekian banyak, hanya pengikut Nabi Soleh ketika itu 120 orangnya, sangat kecil sekali ya. Nah, itu adalah sekilas sedikit kisah Nabi Soleh alaihissalam ya. Nah, dari situ dapat kita ambil hikmahnya ya. Nah, jadi tugas hari ini kalian merangkum hikmah apa yang dapat kalian ambil dari kisah Nabi Soleh ini. Nah, tugas ini kalian catat di buku catatan masing-masing ya. Nah, akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.